Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, para santri ingkang mugi tansah dipun rahmati, dipun muliakan, dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ngambali malih monggo kita sami tansah ngucapkan ros puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala pilih ing dalu menika kita sami dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala kalebet hamba-hambanipun ingkang pikantuk kesaenan. Awit menapa katite ing dalu menika kanthi izin, kanthi takdir lan nikmatipun Allah kemawon kita sami saged makempal manunggal wonten ing salah satu di antara rumah-rumah Allah. Nggih menika wonten ing masjid, saperlu nggih menika tentunipun nyinau babagan agami Islam. Menika saestu dados majelis ingkang insyaallah dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang sami hadir sami rawuh wonten ing majelis ingkang mulia tentunipun menika tiang-tiang ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika mugi-mugi dados indikasi indikator bilih kula lan panjenengan sami sedaya ingkang sami rawuh sami hadir ing majelis ingkang mulia menika kalebet hambanipun Allah ingkang dipun kersakaken dening Allah pikantuk kesaenan. Amin Allahumma amin. Salam selawat tentunipun kita haturaken dumateng uswah hasanah kita sami, suri toladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi dumateng sedaya pendherekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para santri, arsyadani wa arsakumullah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika kita badhe ngaos sareng-sareng nggih menika kaitanipun kalian babagan kiat-kiat sukses menyambut bulan Ramadan. Yeah. Insya Allah sekedap malih beberapa hari lagi, yeah, insya Allah kita sami badhe kedatangan bulan Ramadan. Dan menika mestinipun kula lan sami menika menyambut dengan penuh kegembiraan. Ya. Awit zaman nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika hijrah.
teng Madinah. Menika saderengipun dipun syariataken saum Ramadan, niku Rasul nggih sampun nindakaken saum. Nggih menika saum Asyura. Nggih, sama 3 hari setiap bulan. Nggih. Lah, para sahabat menika mengadu kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, puasa Asyura itu kan ya walaupun itu ya kita berhak berpuasa di tanggal 10 Muharram, tapi itu kan mereka orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari itu. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya menika surat Al-Baqarah 183. Ya, 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Para sahabat nalika dipun turunaken napa menika niku ayat menika niku dipun turunaken wonten ing bulan Sya'ban, nggih. Bulan Sya'ban. Tanggal 2 Sya'ban menika turun napa menika ayat menika ingkang nyebataken bilih Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kaum muslimin nindakaken saum. Kados dene umat-umat terdahulu pun juga mereka diwajibkan melaksanakan saum. Ya. Bahkan puasanya kita lebih istimewa, bukan hanya sehari, bukan hanya 3 hari, tapi kita berpuasanya 1 bulan penuh, dan bulan itu menjadi bulan yang paling mulia. Maka pada waktu itu para sahabat menyambut dengan gegap gempita, menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, ini yang mesti yang harus kita lakukan. Kita sebagai orang yang beriman, kedatangan bulan Ramadan menika mestinipun atinipun niku bingah menyambut bulan Ramadan niku mestinipun dengan senang hati. Mboten kok malah ngresula. Ramadan meneh. Kok cepet men to ngerti-ngerti teko Ramadan, kayak beras larang gitu. Aduh, nggo senek, nggo takjil gitu, macam-macam. Kebutuhan biasanya Ramadan biasanya kebutuhan luweh ngirit napa luweh meningkat, Bu? Ibu-ibu biasanya pengalaman niku. Pripun, Bu? Ngirit napa ningkat? Malah meningkat. Padahal jenengan dahare disudahi. Gitu. Nek biasanya ping 3 gitu. Pagi, siang, sore. Lah Ramadan kan naming ping kalih. Sahur kalih buka. Lah kok malah pengeluaran bengkak. Lah pripun? Lagi niki wau. Dados napa? Itulah yang kadang-kadang napa menika operasional di bulan Ramadan ternyata malah membengkak. Nah, ibu-ibu sing rada ya piye kita ngatur keuangan iki. Ya berhasil lagi larang-larange gitu, bahan-bahan liyane mestinipun nggih dadi larang. Niku sing ibu-ibu biasanya pengalaman, sing bapak kan mboten patek keling menapa mboten patek napa niku mikir babakan niku ne, paling karek golek duwite niku sing mikir gitu. Blonjone wis entek anu nek mikir. Nah, Ma'asyiral muslimin arsadani wasakumullah, nggih. Apapun yang kondisinya yang kita alami ya, dengan datangnya bulan yang penuh berkah itu mestinya kita berbahagia, bergembira ya. Maka di antara kiat supaya kita nanti sukses di bulan Ramadan, di antara yang pertama saat sebelum bergembira itu mesti diiringi dengan ilmu terlebih dahulu gitu. Jenengan tentunipun berupaya dan berusaha mengetahui ilmu kaitanipun kalih kewajiban puasa Ramadan. Awit napa? Kita nggak ada prinsip al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan.
Pramila saderenge nindakake ibadah saum, idealipun jenengan nggih ngertos ilmu babagan saum Ramadan. Jenengan nek badhe salat nggih kedah belajar ilmu babagan salat. Jenengan nek badhe tindak umroh, jenengan kedah belajar tentang umroh. Jenengan badhe tindak haji nggih kedah belajar nyinau babagan haji. Supados napa? Supados anggenipun nindakaken ibadah niku trep jumbuh kalian syariatipun Allah Subhanahu wa taala sesuai kalih tuntunanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supados boten kados dene nyun pangapunten teng Wonogiri jenengan mireng to beritane. Tanggal 7 kala wingi pun enten sing memulai saum Ramadan. Nah, rak ya aneh to, Bu? Tanggal 7 wingi niku lho, niku pun poso Ramadan. Jarene entuk ilham saka alam gaib. Mulane niku nak cara menentukan awal Ramadan kayak yen celeneh nek ngoten niku. Nggih, nek yang selama ini kita kenal kan menentukan bulan Ramadan satu dengan hisab, yang kedua dengan ru'yat. Niku sing pun jamak umum teng Indonesia niku gitu. Hisab kalih ru'yah gitu. Dan nek niki beda melencengin ini aduh banget betul ya. Mau nunggu jare pimpinannya niku nunggu itu ilham saka langit ya, punya ketentuan untuk menentukan sendiri. Tanggal 7 kemarin mereka sudah melakukan puasa bulan Ramadan. Padahal kalau dulu bulannya lah cek ketok bulannya cek gede sak mono kok. Jarene wis tanggal 1 Ramadan kan ya aneh Pak gitu. Terus sing dimaksud bulan ini bulan apa? Nah itu nggak tahu gitu, dia pakainya nopo kirangan wallahu alam shawab. Yang jelas itu tidak sesuai dengan baku atau yang dipahami selama ini kalian umat Islam. Yo sholat pas sholat tarawih, sholat tarawih di video gitu. Sholat tarawih jane yo kita yo podo karek dhewe itu Pak. Yo sholat yo gerakannya yo sholat, gerakan sholat yo Islam ini tanya. Tapi kok menentukan awal Ramadannya kok nyeleneh. Nah ini kan perlu harus jika melaksanakan ibadah itu harus diiringi dengan ilmu supaya jangan sampai kemudian ini wow terjadi nggih awal Ramadan kok iso nyengklenge kok adoh banget bulane cek ketok iku lho sesuk subuh lek cek bulane cek ketok ngono kok ya lha mosok wis enek sing poso Ramadan iki lho napa menika maos beritane pun niku ya iki aneh iki aliran apa meneh ngoten itu. Ya, setelah aliran-aliran ini beberapa aliran-aliran baru ini kan dados napa menika bermunculan. Ya, enten sing konten kreator boleh tukar pasangan. Ya enten to niku. Akhirnya malah sing gawe konten mlebu penjara, Pak. Saiki di penjara gitu. Lha aneh-aneh gawe konten kok ya wah pakaian kok jubah-jubah sing putrine kok cuadar-cuadar ireng-ireng ngoten niku. Lah kok boleh tukar pasangan niku? Terus ajarane sinten niku ngoten. Oh tak oleng, masya Allah gitu. Okay. Itu fakta realita ngoten niku. Yo dikirane nek sebelum terkuaknya itu ternyata konten itu kan dikiranya betulan itu. Wah ternyata ada muncul aliran baru, aliran sesat, yaitu boleh tukar pasangan. Yang penting suka sama suka. Itu awal-awal kan gitu beritanya itu. Muncul berita, wah viral sekali. Ternyata di deskripsinya itu videonya ternyata napa menika itu hanya konten, tapi itu pakai bahasa Inggris. Lah sing ra mudeng bahasa Inggris ra ya ngertine kuwi video asli, video tenanan. Ternyata itu hanya konten, hanya sekedar settingan dibuat begitu untuk mendiskreditkan salah satu kelompok tertentu. Lah ini masalah Pak. Masalah gitu. Itu terjadi. Ndak sing niku Wonogiri niku mboten settingan Pak, itu betul-betul gitu. Yang berpuasa tanggal 7 kemarin 7 Maret itu betul-betul terjadi. Ya, di daerah Wonogiri itu ada itu. Gitu. Itu punya ya diwawancara katanya itu ya dapat ilham dari gaib gitu. Untuk wangsit. Dan untuk wangsit itu menentukan awal Ramadan dengan wangsit. Pramila pentingnya belajar, pentingnya berilmu niku ya, supados anggenipun nindakaken ibadah niku sesuai kalih syariat nggih. Perkawis mbok pilih wonten perbedaan ning nek didasari ilmu Bapak Ibu, ndak ada masalah.
menentukan awal Ramadan, awal napa menika Syawal, mbok pilih wonten perbedaan, tidak ada masalah selama didasari dengan ilmu gitu. Niku kados dene zaman riyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih menika nate sak sampunipun perang Ahzab selesai, perang Khandaq tahun kelima Hijriah. Niku sebelum pasukan kaum muslimin itu ya napa menika istirahat, Rasulullah sudah memberikan instruksi baru. Wahai para sahabat, bergegaslah menuju perkampungan Bani Quraidah. Buat perhitungan dengan mereka karena mereka telah berkhianat. Ya. Dan janganlah kalian itu sekali-kali sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Hadis itu jelas. Ya, perintahnya cetok. Enggak ada masalah di awal, enggak ada persoalan. Ya. Terhadap perintah Nabi itu para sahabat memahaminya sudah paham, laksanakan. Sami'na wa ta'na, berangkat menuju perkampungan Bani Quraidah. Lah di tengah perjalanan itulah terjadi problem. Problemnya apa? Sudah sampai di perjalanan belum mencapai perkampungan Bani Quraidah, waktu asar sudah datang. Bahkan diperkirakan nanti kalau terus melanjutkan perjalanan dan tidak sholat dulu, ini nanti sholat asarnya bisa kehilangan momen, kehilangan waktu. Sampai sana kemungkinan mungkin sudah isya. Nah itu mulai timbul masalah. Gimana ini? Dawe Kanjeng Nabi, ojo sholat asar kecuali nang perkampungan Bani Quraidah. Nah ada yang memahami lah nek nang kono engko salate nang perkampungan Bani Quraidah, sholat asar waktune wis entek. Masa sholat asare arep dikodok asar maghrib karo isya, ya kan ya ora wangun, Pak ya. Nek arep dikodok niku napa menika kodok napa niku di jamak niku ya nggih antara zuhur kali asar, maghrib kali isya ra ngoten lho. Mosok kuwi arep dijamak asar, jamak karo maghrib, jamak karo isya kan nggih. Ndak ada. Maka sebagian sahabat beristihad. Karena ini waktu asar ini sudah ada batasan waktunya, kayak ini juga sudah mau habis waktunya, maka sebagian mereka sholat di perjalanan. Sholat di tengah perjalanan, sholat asar. Yang lainnya enggak. Perintah Nabi jelas, gitu. Jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka sebagian melanjutkan perjalanan. Baru sholat asar ya tadi. Setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah, waktu itu sudah mulai masuk waktu isya. Jadi sholatnya ya asar, maghrib kali isya, gitu loh. Karena apa? Satunya berpegangan dengan letterlek hadisnya kayak gitu. Yang satunya maksudnya Rasul itu kita suruh bersegera. Ngeben ngasar ki wis teko Bani Quraidah. Ning yo sawe dhewe wis tenanan wis cepet-cepet nyatane ya urung teko. Lah niki waktu asar wis mentek ya salate nang perjalanan akhirnya begitu. Nah, sebagian itu memahami hadis itu letterlek, sebagiannya itu isi atau kemudian makna yang terkandung dalam hadis itu apa? Itu kadang-kadang akhirnya timbul perbedaan pendapat. Dan apakah itu kemudian mereka disalahkan sama Rasulullah ketika berbeda pendapat? Enggak. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW tidak menyalahkan semuanya. Semuanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ini ya kalau kita mensikapi hari ini barangkali ada yang nanti yang pakainya ru'yat, ada yang pakai hisab, ya saling menghormati saja, maksudnya begitu. Ya, zaman dahulu Rasul, ya sudah, para sahabat sudah banyak terjadi perbedaan pendapat juga, dan itu ternyata tidak jadi persoalan, selama semuanya berdasarkan ilmu. Jangan meyakini dengan sekarang kan nggak perlu harus lihat pakai teropong, harus nginceng-nginceng kan nggak perlu, sekarang sudah pada canggih, pakai ilmu perhitungan hisab sudah bisa diketahui segala macamnya. Ya. Maka melihat tidak mesti harus dengan mata, ada yang berpendapat gitu, melihatnya dengan ilmu, maka dengan hisab, ya kan? Ada yang meyakini enggak, perintah Nabi itu ya ru'yah itu kaitannya dengan mata, maka melihat dengan mata, ya maka tetap harus ru'yatul hilal, gitu ya. Ya tidak ada masalah, gitu loh, tidak ada masalah, selama jenengan itu berpegang teguh dengan napa menika ilmu yang jenengan pahami dan jenengan yakini, kemudian sikap kita saling menghormati ketika terjadi perbedaan pendapat itu yang mesti harus kita pahami. Maka ilmu ini penting Bapak Ibu ya.
sebelum kita beramal butuh dengan ilmu. Al ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Lah ilmu apa yang mesti harus lebih kita yakini, harus lebih kita pahami lagi? Kita memahami bahwasanya kewajiban puasa Ramadan itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kewajiban dari Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita semua. Ya. Maka apa hukumnya ketika Allah yang mewajibkan kita untuk berpuasa? Hukumnya wajib untuk kita kerjakan, ya. Maka jangan sampai kemudian mencari-cari celah untuk menghindar dari kewajiban. Ya, ini kewajiban. Santri antum sudah balik semua, ya. Saya yakin sudah 15 tahun ke atas semua. Jadi sudah balik, hitung-hitungan sudah balik semua. Sudah terkena beban syar'i. Kalau antum kemudian menghindar dari kewajiban, tidak puasa, Allah pun tahu. Gitu. Allah mengetahui. Walaupun mungkin kadang-kali ustadz nggak tahu, orang tua nggak ngerti, tapi Allah itu maha melihat, maha mengawasi gerak-gerik kalian. Dan itu sudah mulai dicatat itu. Pena sudah mulai mencatat. Hari ini tanggal sekian, si fulan tidak melaksanakan puasa tanpa uzur, nggak ada alasan syar'i, maka seperti itu sudah dosanya dicatat, itu dosa besar. Gitu. Ada dulu anaknya Pak Pak guru agama, ya, di daerah saya, anak SMA, ya mungkin usia kalian, ya, itu masih pakai seragam, ya, di bengkel, kemudian qadarullah bapaknya juga pas datang ke bengkel, ya kan, ya mula-mula ya nggak ada, anaknya itu nggak merasa gimana gitu kan. Itu pas puasa Ramadan, itu kejadian di tempat saya Semberlawang. Lah itu tiba-tiba bapaknya itu kok melihat, kok di dekat dagunya sini kok ada nasi, 1 butir nasi, masih nempel di sini, tidak disadari sama anak itu, nggak disadari. Enek nasi di sini, padahal itu siang hari, siang hari. Kalau malam kan tidak ada masalah. Ini siang hari, ada di sini nasi, 1 butir nasi. Sama bapaknya, iki apa boleh? Nasi. Loh, kemarin apa Ustaz? Baru ketahuan, ternyata anaknya itu tidak puasa, gitu. Ya pura-pura puasa, malam hari ya ikut sahur, Pak. Pagi hari itu ikut sahur. Nek buka ya melu, buka. Ning ternyata nek pas mbuh nang endi? Mampir nang warung jajan. Lah qadarullah ya cek upone sik nemplek nang kene. Kan dadine konangan, dadine sing ngonangi ya bapake dhewe ngene akhire. Niku masyaallah. Itu baru manusia ya. Lah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, itu maha mengawasi kita. Maka ya jangan mencari celah. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu harus kita lakukan, ya. Dan itu kebaikannya pun juga untuk diri kita masing-masing. Allah itu nggak butuh sebetulnya, ya, nggak butuh. Allah itu yang butuh itu justru kita yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, kita bekali dengan ilmu bahwasanya kewajiban Ramadan, puasa Ramadan itu adalah memang kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalilnya juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, itu menjadi dalil tegas tentang kewajiban saum Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di mana diturunkan pada bulan itu permulaan yaitu Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an hudal linas. Untuk apa Al-Qur'an kalau bau? Hudal linas, untuk petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berisi penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu tadi, dan juga sekaligus sebagai Al-Furqan. Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Timbangannya ada Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra
Falyasumhu, maka barang siapa yang mendapati atau dia itu berada di bulan Ramadan itu, falyasumhu. Di situ menggunakan lamul amri, lam yang fungsinya untuk memerintahkan, ya. Fal yasumhu, hendaknya dia berpuasa. Maka ini menjadi dalil yang tegas qat'i bahwasanya saum di bulan Ramadan itu satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berani meninggalkan tanpa uzur syar'i, maka dosanya sangat besar, gitu. Iblis riyen niku nate dipun usir dening Allah saking surga. Gara-gara napa? Gara-gara mung nolak satu perintah, tidak mengerjakan satu perintahipun Allah. Perintahnya apa? Sujud. Perintahnya supaya bersujud kepada Adam. Padahal sujud kepada Adam itu perintah sing perintahke Allah Subhanahu wa taala, ya Mbak. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menghidupkan dan mematikan, Allah yang telah kemudian mengatur kehidupan. Rabb semesta alam yang memerintahkan, tapi iblis enggan, ya, dia tidak mau, ya, bersujud kepada Adam. Gara-gara menolak perintah, satu perintah ditolak. Apa akibatnya? Akibatnya iblis terusir dari surga, ditetapkan sebagai penghuni neraka. Lah ini kita datang kewajiban untuk saum Ramadan, maka ya mari kita sambut dengan senang hati, dengan gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, bekal supaya kita sukses di bulan Ramadan. Satu adalah ilmu, yang kedua itu kita sambut bulan Ramadan dengan penuh gembira, penuh suka cita. Ampun ngepyek Bu nggih. Sanadan napa menika barang-barang dapur larang gitu, mundak gitu. Tapi kita sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, ya, penuh kegembiraan. Rasulullah SAW, hadis yang dipun riwayataken kalian napa menika saking sahabat Abu Hurairah, ya. Rasulullah SAW nalika memasuki di bulan Ramadan niku bersabda, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Maksudnya pun penuh berkah apa? Penuh kebaikan di dalamnya. Kathah kesaenan-kesaenan sakjroning wulan Ramadan. Banyak rahmatipun Allah dibuka seluas-luasnya. Kemudian apa menika ampunan juga banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala amal itu dilipat gandakan. Banyak sekali keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Kesayangannya pun itu kuatah, ya. Syahrun mubarakun iftaradallahu alaihi siyamahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan berpuasa atasnya, berpuasa pada bulan itu, yaitu pada bulan Ramadan, ya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga pada waktu itu, pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, dan juga pada bulan Ramadan pula pintu-pintu neraka itu ditutup, ya. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian setan-setan pun dibelenggu, alias apa, dia tidak leluasa untuk kemudian menyakiti atau kemudian menggoda manusia. Loh, itu faktane bulan Ramadan ya jane sing maksiat itu karena pengaruh hawa nafsu, karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat, maka hawa nafsunya lah yang telah kemudian menggerakkan dia untuk berbuat maksiat, ya. Padahal setan itu sudah ibaratnya sudah dibelenggu, alias dia tidak leluasa untuk menggoda manusia. Tapi mengapa masih banyak yang melakukan kejahatan? Karena itu terbawa dari hawa nafsu yang memang terbiasa seperti itu, ya. Maka biasakan yang baik, insya Allah ya di bulan Ramadan akan diberikan kemudahan. Allah membuka pintu-pintu keberkahannya,
Maka dengan pintu-pintu amal yang banyak itu yang menjadikan kita kemudian terbuka luas peluangnya untuk masuk ke dalam surga. Ampunan banyak dibuka di situ. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan itu terdapat satu malam, di mana malam itu yang barang siapa beribadah pada malam itu bertepatan dengan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, maka itu setara atau bahkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Masya Allah, ini 1000 bulan itu berapa? Sekitar 83 tahun lebih. Berapa bulan? 83 tahun Bapak Ibu. Itu ketika kita bertepatan ibadah pada malam itu, ya, malam Lailatul Qadar, ya, yang pendapat para ulama yang itu yang lebih mendekati, carilah kalau mencari malam-malam Lailatul Qadar ya di malam 10 hari terakhir. Makanya Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu betul-betul ya menggiatkan, ya bahkan menghasung keluarganya untuk ya beribadah kepada Allah. Beliau sendiri melaksanakan i'tikaf ya di 10 malam atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dispesifikkan lagi nanti di malam-malam ganjil. Ning jadi pertanyaan ini pun, lah engko nek beda. Yang memulai Ramadannya ada yang berbeda, gitu kan? Ya mungkin Senin ada mungkin sudah ada yang berpuasa, ada yang mungkin Selasa berpuasa. Loh berarti kok ganjilnya setiap hari ganjil terus? Ya tentunya makanya Kusami menika mensikapi yang seperti itu 10 malam terakhir ya sudah itu kita banyak ibadah. Mbah ganjil, mbah genep, ya. Siapa tahu nanti yang kemudian ya kita dapatkan di itu, ya. Maka 10 hari terakhir kita semangati untuk melaksanakan i'tikaf ya di bulan Ramadan, atau memperbanyak yang lain. Kalau ibu-ibu ya ibadah-ibadahnya dikencengin deh, dimempengke. Karena itu perlombaan, ya. Ibadah Ramadan itu jenengan sikapi seperti satu perlombaan. Ya, jenengan nek ajeng sing santri-santri mau lomba kelas meeting futsal, seneng nggak memasuki lapangan bola itu? Seneng gitu. Dengan hati yang suka, yang gembira memasuki ini perlombaan. Ayo lomba-lomba ya siapa yang menang kan gitu. Ya. Maka memasuki bulan Ramadan pun juga seperti itu. Ayo ini kita memasuki area perlombaan, ya. Yang kita sambut dengan gegap gempita, dengan gembira. Banyak keberkahan di situ. Mari kita berlomba-lomba mana yang menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Fastabiqul khairat, ibarat perlombaan begitu. Ya. Semua berlomba-lomba, ayo menuju perlombaan. Seperti orang-orang yang mau lomba itu. Hawa ini kan senang. Ada bal-balan dia senang. Maka dia walaupun berlari 45 kali 2 ya, alias 90 menit berlari mengejar bola, yos walaupun kesel ning hatinya seneng gitu. Hatinya seneng. Kenapa? Menyambutnya dengan senang hati. Maka kita pun juga begitu. Ketika menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, menika ndadosaken apa? Kita itu akan bersemangat. Semangat untuk bagaimana menyambut bulan Ramadan, semangat nindakaken amal soleh, semangat nindakaken ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Awet apa sikap kita sudah senang dengan datangnya bulan Ramadan. Benten nek jenengan boten remen nek dugi bulan Ramadan malah susah. Niku apa yang terjadi? Ngibadah nggih arasen nggih. Ngibadah yo males, berat nggih. Arek poso yo aras-arasen nggih. Salat tarawih yo wegah-wegahan ngoten niku. Maca Quran tadarusan ngoten niku kadang-kadang dados berat. Awet apa? Mensikapi bulan Ramadan bukan dengan penuh gembira, tapi sudah susah terlebih dahulu. Wong susah niku ya ora semangat, Pak. Enggak semangat. Tapi kalau kita senang dulu, nah itu akan semangat kita memasuki di bulan Ramadan. Itu yang kedua ya, yang kedua. Ya. Menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan. Maka mau mengadakan pawai Ramadan dalam rangka untuk itu syiar Islam itu ya baik-baik saja. Bagus ya, itu pakai ungkapan kita gembira. Apalagi anak-anak nejak pawai aja seneng gitu. Bahan itu kayak door press. Seneng banget gitu. Dembangan turunnya badhe enten manu ya. Enten Bu ya. Kapan, Pak?
Oh besok, lah ini besok persiapan pawai Ramadan. Itu bagian dari sambutan kita pada bulan Ramadan untuk menunjukkan ekspresi kita bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu baik, suatu yang baik untuk mengekspresikan kegembiraan kita, gitu. Gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Anak-anak TPA diajak, biar mereka merasa senang datang bulan Ramadan ini asik gitu, nyenengke. Gitu. Zaman kula cilan kula ini ngoten niku. Teko Ramadan iki pokoke suasanane nyenengke. Awet apa? Akeh jaburane. Ya, jam riyen ngoten niku. Akeh jaburane takjilane akeh. Biasane jam riyen panganan rada jarang-jarang kok, Bu, gitu. Nah, sing angger nang langgar ngono sing goleki napa? Sing cah cilik goleki ya kae. Napa takjile niku? Napa niku? Jaburane niku sing goleki. Ya, tapi nek gedhe kan mboten. Nek gedhe niku sing goleki napa? Pahala. Nek bocah-bocah ndak masalah. Anak-anak kok. Anak-anak niku wis yang penting bagaimana mereka senang dulu untuk beribadah. Ya perkara niate cek kleru ya jenenge cek bocah ya nanti sedikit-sedikit kemudian diperbaiki seiring dengan bertambahnya ilmu. Ya, sambut dengan gembira. Kemudian yang ketiga, kiat sukses di bulan Ramadan yaitu dengan napa menika? Dengan banyak istighfar Bapak Ibu. Ya, dengan banyak istighfar. Kenapa kok kita harus memperbanyak istighfar dulu sebelum masuk ke bulan Ramadan? Dikarenakan kadang-kadang yang menjadikan penghalang dari melaksanakan ketaatan atau ibadah itu terkadang karena dosa yang mungkin kita lakukan. Ya. Nek dosa niku dipun tumpuk. Niku nek mboten diresiki Bapak Ibu, itu menjadi penghalang untuk melaksanakan ketaatan yang lain. Gitu. Pramila supados dipun paringi gampil, dipun paringi mudah nindakaken ketaatan sakjroning wulan Ramadan, diresiki riyen atine. Kita bersihkan hati kita. Bagaimana cara membersihkan hatinya? Dengan banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti harus kita lakukan, ya. Walaupun istighfar tidak harus menunggu sebelum datangnya bulan Ramadan, setiap saat. Tapi ini menjelang Ramadan ini lebih kita giatkan, lebih kita galakkan lagi untuk banyak istighfar. Ya. Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu beliau senantiasa beristighfar sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Niku Rasulullah. Nih, bagaimana dengan kita yang bukan maksum, bukan orang yang dijamin dosanya sudah pasti diampuni? Belum ada jaminan apa kita nanti bisa husnul khotimah atau tidak, nggak tahu kita, karena kita masih hidup, belum ada jaminan, ya. Belum ada jaminan kita bisa istiqomah seperti sekarang ini, ya. Belum ada jaminan kita nanti akan dimasukkan ke dalam jannah, kita belum ada jaminan. Kenapa? Kita masih hidup, ya. Nanti kalau diakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah, insya Allah itu alamat masuk jannah. Tapi kalau masih hidup, kita belum bisa menilai, belum bisa dinilai. Orang bisa dinilai kalau nanti sudah meninggal dunianya, diakhiri dengan amalan yang baik atau yang buruk. Dia ditutup dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, itu yang sangat menentukan. Lah, supaya dapat husnul khotimah, ya tentunya kita berusaha terus, ya, melazimi amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kaitanipun kalian dosa kala wau pramila untuk membersihkan hati kita sebelum datangnya bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan banyaknya istighfar yang kita lakukan, hati kita menjadi bersih, menjadi jernih, sehingga akhirnya apa? Kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Niku yang ketiga, ya, banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, ini yang terakhir yang untuk saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Yang terakhir adalah kita perbanyak berdoa, ya. Perbanyak apa? Berdoa supados berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, kita kan tinggal beberapa hari lagi sudah masuk Ramadan, Ustaz. Siapa yang jamin, gitu? Sinten sing saged jamin nek awake dhewe niku mesti bakal meruhi Ramadan tahun ini? Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Nggih.
Kita nggak tahu usia itu sampai kapan batasnya. Lho kan kula sih nem Pak Ustaz. Aku jek enom ya mestine iso teko Ramadan iki. Angen-angene. Tapi siapa yang menyangka? Ya. Kalau kemudian tiba-tiba Allah mentakdirkan dia meninggal sebelum Ramadan. Sakit apa mboten? Sakit. Sangat mudah sekali, ya. Beberapa waktu yang lalu tonggo kula SMP. Ya. SMP kelas kali meninggal dunia. Gitu. Sakit beberapa saat. Ya. Meninggal nggak harus nunggu tua. Ya. Tidak harus yang tua dulu. Kadang-kadang yang muda-muda juga punya potensi untuk meninggal. Makanya kemudian jangan merasa, wah aku jek enom ya mesti ya iso. Ya. Teko bulan Ramadan enggak. Kita mesti harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Para sahabat, para salafun saleh dahulu itu mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari Bapak Ibu. Nggih. Persiapannya padene ndak napa menika menyambut Ramadan itu jauh-jauh hari. Mereka 6 bulan mereka sudah terus menangis meminta supaya ditemukan dengan bulan Ramadan. Gitu. Itu para salafun saleh dulu. Sudah 6 bulan sudah persiapan untuk Ramadan. Nggih. Jenengan persiapannya berapa bulan, Bu? Pun persiapan dereng. Dereng. Ngapunten nggih, Bapak Ibu nek barangkali sing senate mantu. Jenengan persiapan mantu niku biasanya pirang sasi putri rancang, Bu? Setahun. Nah, setahun sebelumnya dirancang, wah engko ngene-ngene ya, engko ben acarane ben sukses, acarane ben napa menika sesuai harapan, ya, maksimal. Sudah dirancang jauh-jauh hari. Lah niki badhe menyambut bulan Ramadan mosok mboten disiapke, tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Harusnya kita persiapkan itu, ya. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, iman kita dipersiapkan, mental kita dipersiapkan, ya, fisik kita dipersiapkan, gitu. Dijaga kesehatanipun, ya. Kemudian apa menika finansialnya juga dipersiapkan, gitu. Untuk apa? Karena bulan Ramadan tadi biasanya pengeluaran itu membengkak, gitu. Nanti untuk takjil, untuk iftar, untuk apalagi kan banyak, gitu. Dan itu memang Rasulullah SAW itu melakukan itu di bulan Ramadan. Niku beliau lebih dermawan lagi. Beliau sudah dermawan, tapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, gitu. Karena memang pahalanya sangat besar, gitu. Sedekah di bulan Ramadan. Ya, itu juga membutuhkan persiapan, ya, finansialnya. Lah nek arek napa menika ajeng melu sedekah, nggih, nek tidak cukup secara finansial nggih, sedekahnya cukup napa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan gitu akhirnya pun, ya. Sedekahnya napa menika orang yang tidak punya kemampuan harta, ya. Yaitu zikir itu juga bagian dari sedekah, ya. Fi kulli tasbihatin sedekah, fi kulli tahmidatin sedekah, ya. Termasuk fi kulli tahlilatin sedekah. Itu sedekah nggih, itu termasuk sedekah. Tapi kalau bisa jenengan mampu bersedekah dengan finansial itu juga lebih baik, ya. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila kita berdoa supados napa? Supados kita sami menika dipun sampaiaken kalian bulan Ramadan tahun menika. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mengaten nggih, mboten kathah ingkang kula aturaken sekawan perkawis niku wau dipun napa menika? Dipun cobi dipun katosaken saestu nggih, napa kemawon wau sepindah monggo dipun siapaken ilmunipun nggih. Dipun yakini, dipun mantepaken bilih kewajiban puasa Ramadan, saum Ramadan menika estu-estu kewajiban saking Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang nyiptaken kula lan sami menika paring dawuh supados nindakake poso Ramadan. Sebagai orang yang bertakwa, hamba sing sae niku nek didhawuhi kalih majikane niku nggih sendika dawuh, ora kok malan nggih banggel dikongkon karo majikane mosok banggel. Lah awake dhewe ini kan naming budak-budakipun Allah nggih. Budak-budak hamba-hambanipun Allah SWT ingkang nek didhawuhi nggih mangkat. Niki ilmu. Yang kedua,
kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, karena ini akan mempengaruhi sikap kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita napa mau? Napa menika? Istighfar ya, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar napa? Supaya kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah ya, karena apa yang kadang-kadang yang menghalangi kita melaksanakan ibadah itu karena adanya dosa di dalam hati kita. Maka kita bersihkan hati kita dengan banyak istighfar. Kemudian yang terakhir adalah kita memperbanyak doa supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Para insyaallah mugi kanthi mekaten nggih bulan Ramadan samangke saestu mugi-mugi kita saged nindakaken ketaatan marang Allah kanthi maksimal, saged nindakaken saum mugi kanthi maksimal, lajeng nindakaken ibadah sunahipun kados dene salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, sedekah, iktikaf lan sanes-sanesipun menika ugi saged nindakaken kanthi maksimal lan sedaya kula dipun landasi dasar ikhlas patos ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kanthi mengaten kita sami badhe pikantuk derajat hamba-hamba Allah ingkang muttaqin, ingkang pikantuk kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apabila mengaten saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten wonten lepatipun menika saking kula pribadi, leres saking Allah Subhanahu wa taala. Wekdal kula aturaken dumateng pranata cara jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.